Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Afrianisa dengan NIM 87203131532, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Semester 5, Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan mata kuliah Ekonomi Syariah dan dosen pengampu yaitu Bapak Dermawan MM. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengenaan zakat seseorang dari nisab dalam setahun. Apa itu nisab zakat? Nisab merupakan batasan minimal kekayaan seseorang yang diwajibkan untuk membayar zakat. Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab, maka orang tersebut sudah diwajibkan untuk berzakat. Sebaliknya, seseorang tidak wajib membayarkan zakat apabila kekayaannya tidak mencapai nisab. Bagaimana syarat menghitung nisab? Yang pertama, telah melebihi kebutuhan pokok. Nisab dihitung di luar dari kebutuhan pokok apabila harta telah melebihi kebutuhan pokok dan memenuhi nisab, maka harta wajib untuk dizakatkan. Yang kedua, ada haul atau jangka waktu 1 tahun. Harta yang tersimpan dan telah mencapai jangka waktu setahun, hendaknya dihitung sebagai nisab dan ditunaikan sebagai zakat. Nisab sesuai jenis-jenis zakat. Yang pertama, zakat penghasilan. Zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Standar nisab yang digunakan adalah sebesar 5.240.000 per bulan. Adapun cara menghitung zakat penghasilan sebagai berikut. Zakat yang dikeluarkan sama dengan jumlah pendapatan bruto dikali 2,5%. Contohnya di sini ada penghasilan diterima setiap bulan sebesar 6 juta rupiah, maka sudah wajib zakat. Jadi zakat yang dibayarkan adalah 6 juta rupiah dikali 2,5% sama dengan 150.000 per bulan. Yang kedua, zakat emas dan perak. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat emas dan perak ditunaikan jika seseorang muzaki atau orang yang menunaikan zakat memiliki emas mencapai nisab senilai 85 gram atau perak dengan mencapai nisab 595 gram. Tarif zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5% dari emas atau perak yang dimiliki. Berikut cara menghitung zakat emas atau perak, yaitu 2,5% dikali jumlah emas atau perak yang tersimpan selama 1 tahun. Contoh, Bapak A selama 1 tahun penuh memiliki emas yang tersimpan sebanyak 100 gram, sehingga Bapak A sudah wajib zakat. Jika harga emas saat ini Rp622.000 per gram, maka emas tersebut senilai Rp62.200.000. Zakat emas yang perlu Bapak A tunaikan sebesar 2,5% dikalikan Rp62.200.000 sama dengan Rp1.555.000. Yang ketiga, zakat perusahaan. Pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan atau neraca dengan mengurangkan kewajiban atas aset lancar atau seluruh harta atau di luar sarana dan prasarana, ditambah keuntungan dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakatnya. Sementara pendapatan lain menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungannya saja. Cara menghitung zakat perusahaan yaitu 2,5% dikali aset lancar dikurang hutang jangka pendek. Di sini ada contohnya yaitu perusahaan A memiliki aset usaha senilai
2 miliar rupiah dengan hutang jangka pendek senilai 500 juta rupiah. Jika harga emas saat ini Rp622.000 per gram, maka nisab zakat senilai Rp52.870.000. Sehingga perusahaan A sudah wajib zakat atas perusahaannya. Zakat perusahaan yang perlu ditunaikan sebesar 2,5% dikalikan dengan 2 miliar rupiah dikurang dengan 500 juta rupiah sama dengan 37.500.000 rupiah. 4. Zakat perdagangan. Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, maka dalam harta niaga harus ada dua motivasi. Motivasi untuk berbisnis dan motivasi mendapatkan keuntungan. Nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah mencapai 1 tahun. Berikut cara menghitung zakat perdagangan. Di sini ada 2,5% dikalikan aset lancar dikurang hutang jangka pendek. Di sini ada contohnya, yaitu Bapak A memiliki aset usaha senilai 200 juta rupiah dengan hutang jangka pendek senilai 50 juta rupiah. Jika harga emas saat ini Rp622.000 per gram, maka nisab zakat senilai Rp52.870.000, sehingga Bapak A sudah wajib zakat atas dagangannya. Zakat perdagangan yang perlu Bapak A tunaikan sebesar 2,5% dikalikan dengan 200 juta rupiah dikurang 50 juta rupiah sama dengan 3.750.000 rupiah. Yang kelima, zakat saham. Zakat saham dapat ditunaikan jika hasil keuntungan investasi sudah mencapai nisab. Nisab zakat saham sama nilainya dengan nisab zakat mal, yaitu senilai 85 gram emas dengan tarif zakat 2,5% dan sudah mencapai 1 tahun. Cara menghitung zakat saham pun sama dengan cara menghitung zakat mal, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut. 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Yang keenam, ada zakat reksadana yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ulama pada Muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait, bahwa hasil dari keuntungan investasi wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat reksadana dapat ditunaikan jika hasil keuntungan investasi sudah mencapai nisab. Nisab zakat reksadana sama nilainya dengan nisab zakat mal, yaitu senilai 85 gram emas dengan tarif zakat 2,5% dan sudah mencapai 1 tahun. Cara menghitung zakat reksadana pun sama dengan cara menghitung zakat mal, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut. 2,5% dikalikan dengan jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Yang ketujuh ada zakat rikas. Zakat barang temuan rikas adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah, atau yang biasa disebut dengan harta karun. Zakat barang ditemuan tidak mensyaratkan baik haul lama penyimpanan maupun nisab, jumlah minimal untuk terkena kewajiban zakat. Sementara kadar zakatnya adalah sebesar 1/5 atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan. Jadi, setiap mendapatkan harta temuan berapapun besarnya wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1/5 dari besar total harta tersebut. Yang terakhir di sini ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan memasuki saat futur atau berbuka puasa pada Idul Fitri. Para ulama sebagaimana Syekh Yusuf Qaradawi telah memperbolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan 1 sa harga makanan yang jika dikonversikan sebesar Rp40.000. Di sini ada 8 golongan aznaf.
Zakat sendiri memiliki aturan seperti kepada siapa saja zakat harus dikeluarkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Allah memberikan ketentuan ada 8 golongan orang yang menerima zakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fakir. Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua, ada miskin. Di sini mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa atau harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya. Yang ketiga, amil, yaitu mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Lalu ada mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid atau syariah. Yang kelima, ada hamba sahaya, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam, ada garimin, yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Yang ketujuh, ada fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Yang terakhir itu ada ibnu sabil, yaitu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.